Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Kare, saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi geografi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi saya tentang geografi industri yang membahas 3 aspek. Yang pertama menentukan lokasi, yang kedua pertumbuhan, dan yang ketiga persebaran industri di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang akan kita bahas. Geografi industri adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari hubungan spasial antara aktivitas industri dengan faktor-faktor seperti lokasi, distribusi, dan dampak lingkungan. Pentingnya memahami pola industri untuk perencanaan wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Topik utama yang akan dibahas yang pertama penentuan lokasi industri, yang kedua pertumbuhan dan persebaran industri di Indonesia, yang ketiga pembangunan industri berkelanjutan. Faktor penentuan lokasi industri terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi mencakup ketersediaan bahan baku yang memengaruhi kelancaran produksi, biaya transportasi yang menentukan efisiensi distribusi, serta akses ke pasar dan tenaga kerja untuk mendukung operasional dan penjualan. Yang kedua, faktor fisik. Faktor fisik meliputi topografi yang mempengaruhi konstruksi, iklim yang dapat mempengaruhi proses produksi, dan sumber daya alam sebagai bahan baku utama. Yang ketiga, faktor fisik, sosial, dan kebijakan. Faktor fisik, sosial, dan kebijakan mencangkup infrastruktur seperti jalan dan listrik, regulasi pemerintah yang mengatur operasi industri, serta stabilitas sosial untuk memastikan keamanan investasi. Next, teori lokasi industri terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori Weber, yang kedua, teori Lodge, dan yang ketiga, era reformasi. Next, pertumbuhan industri di Indonesia. Proses industrialisasi dimulai pada masa kolonial dengan skala terbatas, namun mengalami percepatan signifikan setelah kemerdekaan melalui pembangunan infrastruktur dan kebijakan ekonomi. Sektor utama yang menjadi tulang punggung industri dan kebijakan ekonomi. Sektor utama yang menjadi tulang punggung industri meliputi manufaktur seperti otomotif dan elektronik, tekstil, pakaian dan kain, makanan, minuman, produk olahraga, dan didorong oleh investasi dalam dan luar negeri yang meningkatkan modal. Kebijakan industrialisasi seperti insentif pajak dan pembangunan kawasan industri, serta globalisasi yang membuka akses pasar internasional dan transfer teknologi. Persebaran industri di Indonesia. Yang pertama, pusat industri Jawa. Konsentrasi pabrik dan manufaktur di sekitar Jakarta dan Surabaya. Yang kedua, pengembangan wilayah timur. Investasi meningkat di Sulawesi dan Papua untuk verifikasi ekonomi. Yang ketiga, ekonomi kawasan khusus yang mendukung pertumbuhan industri di daerah tertentu. Yang keempat, infrastruktur. Next, pembangunan industri berkelanjutan. Industri berkelanjutan adalah industri yang beroperasi dengan memperhatikan aspek lingkungan, efisiensi sumber daya, dan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan teknologi hijau. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi polusi dan meningkatkan daya saing global. Next, kebijakan industri berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, regulasi, yang kedua, program, yang ketiga, tantangan.
Jadi, kesimpulannya adalah lokasi pembangunan industri di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, fisik, dan sosial dalam penentuan lokasi dengan pertumbuhan industri yang pesat, namun masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Untuk mendorong keberlanjutan industri perlu mengadopsi praktik ramah lingkungan melalui teknologi hijau dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Rekomendasi ke depan adalah mendorong pemerintah persebaran industri ke wilayah lain di Indonesia serta mempercepat adopsi teknologi hijau untuk meningkatkan daya saing dan menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penting untuk industri maju. Itulah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.